Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB, di mana kita saat ini memasuki minggu ke-15 sudah Pentakosta. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta Ivona Agustin Endrayani PHP SSI Teol yang dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di GPIB Jemaat Efata Batu Kajang, Pos Pelkes Pancaran Kasih di Muara Kate, Kalimantan Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami sungguh percaya bahwa tangan kasih Tuhan yang boleh memberkati kami, yang boleh memelihara kami sampai hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat di malam hari, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan kami baca dan renungkan, dan firman Tuhan boleh memberkati kami untuk kami semakin menjadi pribadi yang semakin takut akan Engkau. Kami percaya anugerah Tuhan yang akan memberkati kami, setiap kami akan mendengarkannya, biarkanlah kami boleh terberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Diberikan judul oleh LAI, Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertemuan Ahab dengan Elia saat itu ingin memperjelas bahwa siapa yang sesungguhnya menjadi penyebab celakanya bangsa Israel. Ayat ke-17 secara langsung Ahab menyalahkan Elia. Namun dengan tegas Elia mengatakan di ayat yang ke-18, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan kita seperti Ahab, yaitu cepat marah, cepat menuduh, dan cepat menghakimi tanpa mengoreksi diri kita sendiri. Bapak Ibu, biasanya orang yang cepat marah atau cepat menuduh tanpa mengoreksi dirinya sendiri adalah orang yang merasa bahwa dirinya sudah paling benar, bahwa ia adalah orang yang punya pribadi atau punya keputusan, punya kepribadian yang segala sesuatunya sudah benar di matanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Elia menjelaskan kenapa Ahab menjadi penyebab celakanya Israel, karena dia tidak melakukan perintah Tuhan, dan hal yang paling fatal adalah ketika Ahab justru mengikuti Baal. Nah, sudah jelas siapapun kita, jika kita tidak patuh pada perintah Tuhan, maka kita tidak akan selamat, bahkan akan mendapatkan celaka. Kesalahan Ahab membuat Allah murka. Tidak semua orang berani mengakui kesalahannya, karena konsekuensi dari pengakuan itu akan cukup berat. Manusia sering merasa ingin bahwa dirinya selalu benar. Manusia selalu ingin dianggap benar atau selalu tampil selalu benar.
Nah, hanya orang yang bertanggung jawab dan yang takut akan Tuhanlah yang akan berani berkata jujur. Karena orang yang mengaku kesalahan adalah orang-orang yang berhasil mengoreksi dirinya bahwa dia tidak selamanya selalu benar. Ketika semua hal yang kita katakan, yang kita perbuat, kita berhasil mengoreksi diri kita sendiri, apakah saya sudah benar, apakah kurang-kurangnya saya, maka ketika kita sudah berhasil menilai diri kita sendiri, kita juga baru bisa menilai orang lain seperti apa. Jadi, mari kita menjadi pribadi yang berani mengaku salah jika memang ada kekeliruan yang kita buat. Bertanggung jawablah atas apa yang kita perbuat, sebab hidup kita adalah hidup yang semakin dibaharui untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, bukan menjadi lebih buruk. Apalagi jika kita adalah seorang pemimpin, baik bagi diri kita sendiri, baik bagi keluarga kita, baik bagi masyarakat, bahkan bagi jemaat yang kita layani. Siapapun kita saat ini, Bapak Ibu, saat ini mungkin kita sebagai seorang pendeta, kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang majelis, sebagai seorang kakak layan, atau siapapun kita saat ini, dalam kepemimpinan kita, mari kita menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan dan bisa bertanggung jawab, bahkan menjadi pemimpin yang mengarahkan ke arah sesuatu yang benar. Jangan menjadi pemimpin yang tidak jujur. Jangan menjadi pemimpin yang hanya akan membuat celaka orang-orang yang akan kita pimpin. Jadilah pemimpin yang kehadirannya menjadi berkat dan menjadi sukacita, agar sukacita yang dirasakan oleh orang lain terhadap kehadiran kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi puji-pujian yang indah bagi Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Tugas kita yaitu menaati peraturan Tuhan dan jangan menduakan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain yang belum tentu bisa menghadirkan keselamatan yang kekal bagi kita. Ketika kita ingin selalu merasa benar, mungkin kebahagiaan sukacitanya hanya sesaat saja. Tetapi ketika kita benar di mata Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran dan kejujuran dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sukacitanya itu akan terus-menerus diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mari tetaplah setia agar dalam kesetiaan kita, Tuhan juga memberkati setiap tempat, setiap daerah, setiap orang-orang yang kita dipercayakan Tuhan untuk kita pimpin, agar kita boleh menjadi pemimpin yang juga bisa mengoreksi diri kita sendiri, yang bisa menjadi pemimpin yang memberkati banyak orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk semakin hari menjadi seseorang yang mau mengoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam. Sebelum kita beristirahat, mari kita tutup night call ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Dari pagi, siang hingga pada malam hari ini, Tuhan tetap menjaga dan memberkati kami. Tuhan menghadirkan segala berkat yang boleh kami rasakan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika firman Tuhan menjadi penutup hari ini untuk kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya pada malam hari ini dalam istirahat kami, Tuhan juga tetap menjaga dan melindungi kami dari mara bahaya. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik kami yang ada di kota maupun yang ada di desa, dimanapun kami berada sebagai seorang pemimpin, baik kami dalam kepemimpinan kami, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan juga menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri. Ajar kami untuk belajar mengoreksi diri kami sendiri sebelum kami mengoreksi orang lain. Dan biarkanlah cinta kasih Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami
untuk kami senantiasa diberkati Tuhan dalam melangkahkan kaki kami di situasi dan kondisi yang masih dalam kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat untuk kami tetap melakukan apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan dalam kehidupan kami, agar kami juga terhindar dari virus Corona 19, dan juga kami percaya Tuhan yang akan selalu memberkati, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, di seluruh kehidupan keluarga kami, bahkan juga dalam lingkup pelayanan kami, Tuhan yang akan selalu ada untuk menyertai kami sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan sampai jumpa kembali dalam program Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.